Iya. Kita selalu di awal dengan itu ya. Iya. Oke teman-teman, selamat datang di Dua orang tidak terkenal Tapi ingin hidup benar, dan tentunya kita akan membawa berita-berita kebenaran yang dikemas secara mendalam, menarik, dan juga luar biasa Haleluya. tentunya. Dan kalau kurang mendalam, maafkan kami. Makanya itu kami bikin konten ini. Dan seperti biasa teman-teman, kita punya edisi khusus setiap 5 episode itu kita akan ngebahas tentang namanya keluh kesah. Yang dimana episode kelima waktu itu kita ngebahas tentang keluh kesah anak hamba Tuhan. Dan di episode ke-10 kita ngebahas keluh kesah seorang pelayan. Yes. Nah, khususnya kita yang ada di sini, gua, Indra, dan Joel yang megang kamera. Kita pernah terlibat dalam namanya pelayanan gitu kan. Gua pelayanan di media, Indra pelayanan di mana-mana. Di mana-mana. Joel juga waktu itu pelayanan di hospitality. Nah, kali ini kita akan ngebahas ngobrol-ngobrol santai aja tentang seputar keluh kesah pelayanan. Ya. Nah, kita mulai dari mana nih, men? Mungkin kenapa bisa kita bilang keluh kesah nih? Iya. Seharusnya kan pelayan Tuhan tuh nggak boleh berkeluh kesah dong. Nah, ini kan resiko. Betul. Kayak gitu sih. Tapi di sini kita pengen ngasih tahu aja bahwa sebenarnya apa yang ditampilkan di depan, maksudnya apa yang teman-teman lihat seorang pelayan pasti adalah, maksudnya bukan keluh kesah tapi duka, suka dan duka lah. Suka duka. Makanya di sini kita akan kenapa sebenarnya bukan keluh kesah sih, tapi lebih suka duka dari seorang pelayanan gitu. Yes. Nah, kita mau coba mulai dari mana dulu nih, men? Sukanya dulu. Oh ya, kita sukanya dulu atau dukanya dulu? Bebas. Enaknya sih kita mulai dari duka-duka dulu ya. Boleh. Nah, kalau lu gimana nih, men? Dukanya menjadi seorang pelayan. Kalau gue sendiri sih, gue kan udah melayani dari kecil lah, gitu sebagai seorang pelayan. Ya. Duka yang dihadapi tentu banyak. Betul. Gitu. Satu, hidup kita bukan hidupnya kita lagi. Ya. Kita punya hidup untuk sesama, dan ini bokap gue tekanin itu mulu. Dan secara manusiawi ya, kalau kita lihat dari secara manusiawi, betul. Ini agak berat, gitu. Maksudnya ada beban yang kita pikul sebagai seorang pelayan. Bagaimana kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus betul. Kadang tuh kita masuk dalam persoalan-persoalan kasuistik, kayak gitu yang, waduh, nahan ego banget, nahan apa ya? Gue ingat banget tuh hari itu kita latihan di Papua. Nah, karena di Papua tuh jam, memang ya kita sebagai pelayan kita ada salahnya juga. Kita latihan larut malam banget. Tuh orang tua bisa datang marah-marahin kita karena anaknya belum pulang latihan. Ya, kesenangan asik pelayanan. Iya, asik pelayanan. Lupa waktu dimaki-maki lah, apalah. Oh, itu udah sering banget tuh. Jadi tameng aja ya. Iya Pak, iya gitu. Terus apalagi ya dukanya, gue nggak pernah mikirin duka jadi pelayan sih. Bahasa politisi banget. Seakan-akan nggak ada duka. Apa suka. Gitu. Tapi kalau duka sih banyak sih. Kalau mau jujur banyak banget dalam persoalan yang gue bilang tadi, kasuistik kayak gitu. Terus bagaimana tuntutan orang. Terus kadang-kadang tuh tubuh kita sebagai manusia punya tubuh terbatas. Kita punya apa ya? Punya waktu-waktu untuk istirahat, tapi kayak nggak bisa istirahat. Betul. Kayak gitu. Terus apalagi dalam mempersiapkan kebenaran firman Tuhan tuh kan nggak sembarangan tuh, nggak ngecap kayak gitu. Itu otak terkuras banget. Sebenarnya itu menguntungkan gue secara pribadi. Gue dapat pengetahuan yang lebih dan ini. Tapi memang waktu
waktu masa muda gue habis lah kalau secara manusia kepada pelayanan. Kalau Kepada pelayanan. tapi sebenarnya kita nggak boleh bilang gitu tuh Iya, sebagai pelayan benar-benar. karena ya siapa suruh mau jadi pelayan kayak gitu kan. Betul. Nah terus ini karena gue masih dalam tingkatan belum menikah, belum punya hubungan keluarga kayak gitu. Gue nggak tahu nanti gue ketika gue pelayanan waktu gue udah nikah. Kan banyak case tuh terjadi itu. Kan kita udah bahas tuh di episode 5 kemarin bahwa banyak anak-anak hamba Tuhan yang kehilangan waktu penting dengan orang tuanya. Dan memang dia gak bisa dipungkirin, kita punya pelayanan itu bukan kayak kerja di kantor 8 jam enggak men. Betul. Kita 24 jam kita standby. Gue ingat banget bokap gue jam 3 malam lagi tidur jemaat ternyata ada yang melahirkan. Telepon pak, tolong doain dong. Dia mau nggak mau jalan, tanggung jawab gue sebagai gembala sidang. Iya. Dan ya itu yang akan gue hadapin ke depannya. Dan benar-benar. Tapi ya mau gimana lagi? Ya udah fight kayak gitu. Dan bersyukur menerima hal itu seharusnya. Seharusnya bersyukur menerima itu walaupun memang secara badani, secara fisik, pikiran semua ya kadang masuk dalam fase di mana kita agak sedikit letih kayak gitu sih. Karena iya men, maksudnya ketika kita udah mendedikasikan diri kita untuk pelayanan, kita harus siap untuk dengan konsekuensi yang harus kita hadapin gitu kan. Tapi jangan sampai nih teman-teman bahwa seringkali kita mempergunakan pelayanan hanya untuk menjadi sebuah alasan. Ya, itu banyak banget. Supaya kita bisa nongkrong, bisa main-main, bahkan kita bilang ke orang tua kita pelayanan, tapi sebenarnya kita nongkrong. Itu sangat itu kasus yang terjadi di anak muda, men. Iya, betul banget. Sering banget sih. Karena ya itulah teman-teman. Nah, kalau lu gimana Jo? Apa namanya? Ada nggak sih duka lu? Nih Jo ini dia di kameramen ya teman-teman. Iya. Iya, ada lah pastilah. Kayak kadang-kadang sebagai pelaku hospitality yang bahasa Indonesia itu keramah tamahan. Itu kadang-kadang kita melayani orang yang nggak ramah balik gitu. Banyak banget merasa, apalagi orang-orang yang bisa dibilang kalangan menengah ke atas lah. Kadang-kadang mereka tuh kayak malah kalau dibilang nggak butuh Tuhan. Mereka yang kadang-kadang kalau kita ingetin kayak gimana hubungan lu sama Tuhan, terus mereka kayak kayak gue udah kaya kok, gue juga nggak butuh Tuhan gitu. Banyak kejadian kayak gitu, apalagi zaman sekarang ini kurang lebih kayak gitu. Tapi kan balik lagi yang gue pegang kan hospitality ya, artinya keramah tamahan. Jadi gue harus tetap ramah tamah. Betul. Karena kan melayani juga. Wow, benar. Karena great. Karena ya itu teman-teman sering kali nih orang yang mengambil pelayanan sebagai hospitality merasa bahwa bisa dibilang nggak dianggap lah. Padahal justru hospitality adalah orang yang menurut gue paling dibutuhkan. Mungkin kalau paling ya semua kalian ngambil bagian pelayanan apa itu semuanya penting banget. Apalagi hospitality gitu, karena dia yang nyambut, gimana menyapa jemaat. Maksudnya ketika seorang hospitality tidak memiliki maksudnya ya hati untuk melayani, pasti jemaat juga merasa wah gue nggak dilayani atau gimana gitu kan. Makanya teman-teman mau ngambil pelayanan apapun di gereja teman-teman atau teman-teman mungkin dan ngomongin soal pelayanan sebenarnya nggak hanya di gereja doang, tapi di rumah pun kita juga bisa menjadi pelayan gitu kan. Kita melayani orang tua kita, mungkin kita excellent di kantor kita bisa menjadi seorang pelayan yang excellence gitu kan. Jadi nggak hanya cuman di gereja saja teman-teman, tapi dimanapun kita bisa menjadi pelayan Kristusnya. Iya men. Nah kalau gue pribadi sebenarnya kalau ngomongin duka ya
mau dibilang duka sih enggak juga ya, gitu kan. Ya sampai samalah apa yang tadi Indra sama Joel tidak memberikan solusi. Tapi ya pasti yang pertama misalnya dukanya waktu misalnya gitu kan. Akhirnya ya mungkin dulu gua bisa nongkrong sama teman-teman gua di luar sana, sekarang karena gua pelayanan, akhirnya waktu gua untuk bisa nongkrong sama teman-teman gua jadi berkurang. Walaupun itu juga sebenarnya merupakan hal yang positif, maksudnya gue juga bisa tetap nongkrong tapi ya cuman beda, gua bisa bilang beda tongkrongan doang nih. Yang satu ya bisa dibilang gue nongkrong sama teman-teman yang satu pelayanan, di satu sisi gue sama yang lain, maksudnya teman-teman SMA gue atau teman-teman gitu. Bahkan ya kalau bisa dibilang dukanya juga kalau yang gue alami nih men, maksudnya sering kali kita sebagai seorang pelayan kita sering dianggap sebagai orang yang benar-benar suci banget nih, gitu kan. Kadang khususnya teman-teman kita mungkin yang di luar sana yang masih belum mengambil bagian pelayanan atau masih yang maksudnya senang yang namanya duniawi tuh ngerasa bahwa wah gue udah nggak bisa temenan nih sama si Yons nih. Kenapa? Karena dia udah pelayanan di gereja nih, kayaknya gue udah nggak bisa ngajak dia nongkrong atau gimana gitu kan. Padahal kan sebenarnya enggak juga. Seperti yang gue bilang sempat di beberapa episode sebelumnya, gue sempat bahas bahwa sebenarnya kita tuh masih kita yang maksudnya bukan sifat yang dulu ya, tapi kita tuh masih kita yang dulu, maksudnya kita yang suka nongkrong juga. Cuman ada beberapa sifat dan masa lalu yang udah kita tinggalin. Jadi berbedanya di situ gitu kan. Tapi sering banget orang berekspektasi bahwa orang yang udah pelayanan itu orang yang mungkin nggak mungkin banget untuk dia jatuh dalam dosa gitu kan. Padahal ya kita masih juga suka nongkrong gitu kan. Gua pun juga sama Indra suka nongkrong sampai malam gitu kan, pagi gitu kan. Cuman ya beda bahasan aja gitu kan. Gitu teman-teman, kalau ngomongin duka mungkin nanti kita juga akan coba telepon beberapa orang gitu kan berkaitan dengan ini. Nah kalau ngomongin senangnya gua ngalaminnya lumayan banyak sih. Dalam kondisi-kondisi tertentu sebagai seorang pelayan Tuhan ya dikasih privilege, kadang-kadang dapat privilege. Pernah tuh gue makan di salah satu tempat makan. Ini di Jakarta sini. Betul. Gue makan, terus gue mau bayar. Oh nggak usah pak, bapak kan yang pelayanan di gereja ini kan. Oh iya pak, terima kasih. Gratis. Ya ada kesenangan seperti itu yang wah ya indah juga ya gue hidup melayani, terus punya orang yang dalam pelayanan tuh gue rasa ya gue punya experience yang banyak. Gue banyak ketemu orang yang gue nggak kenal, yang gue kenal. Bener. Sering tukar pikiran. Akhirnya kadang-kadang ada beberapa orang yang bisa jadi teman baik gue, bisa jadi sahabat gue. Ya melalui pelayanan. Dan ya karena gue hidup selalu dalam lingkungan pelayanan sih, ya gue nggak pernah coba hidup untuk, belum pernah ngerasain nih hidup di luar pelayanan. Karena dari kecil gue hidup dalam lingkungan pelayanan. Toh juga teman-teman gue semua ya rata-rata ya mayoritas teman-teman yang dalam dunia pelayanan. Dan orang-orang yang dalam dunia pelayanan tuh untungnya kayak gini men, mereka jadi kayak saudara buat kita. Jadi kayak bisa saling dukung, saling bantu. Even kita udah nggak pernah kontakan, kita nggak pernah apa gitu, suatu hari kita butuh dia. Contoh sederhana aja, butuh dia untuk bikin, woi bro, ini cara nginstal ini nih gimana? Dia bisa jelasin kayak gitu. Dan ya itu kepentingan apa, hal-hal yang lebih dari pelayanan. Dan banyak banget sih men. Kadang-kadang di saat-saat yang nggak, ya gue ngambil contoh dari orang tua gue juga deh. Waktu itu bokap gue sakit, akhirnya butuh dana nih untuk pengobatan. Nah yang menarik, ada orang datang dari kota lain, nangis-nangis kasih duit, buset, dengan jumlah yang gede juga. Dia bilang, bapak pernah ngajar saya pernah jadi murid bapak. Gitu doang. Habis itu dia berangkat lagi, pergi lagi keluar kota. Gila. Cuman mau kasih berkat doang. Nah itu privilege pelayanan tuh. Yang
yang lu nggak nyangka kayak gitu sebagai seorang pelayan kayak gitu. Dan ya sukanya gua rasa sih lebih banyak daripada dukanya sih. Iya sih. Walaupun memang kalau kita berpikir mindset kita tuh terlalu negatif ya pasti hal-hal yang negatif yang keluar. Tapi kalau kita bersikap optimis ya maka pasti sih dapat hal-hal yang positif itu akan ada terus dalam muncul ya. Arwah kita arwah lagi jiwa kita kok positif kayak gitu sih kalau gua. Ya, kalau dari gue pribadi sukanya dimana gue ngerasa bahwa ya di satu sisi sukanya gue ambil pelayanan, iman gue bertumbuh nih men. Ya, itu saya lupa tambahkan kan. Iman gue bertumbuh, gue ngerasa bahwa ya di satu sisi maksudnya ketika gue baca Alkitab dan ketika gue maksudnya ikut pelayanan itu merupakan ada suatu ilmu yang baru gitu. Maksudnya ketika gue baca firman itu kan hanya pemikiran gue, maksudnya gue mengarafiakan ayat ini tentang apa gitu. Tapi ketika gue pelayanan gue bisa bertukar pikiran nih. Gue bisa baca ini nih. Ini maksud dari ayat ini apa sih? Jadi menambah wawasan gitu kan ya, walaupun tadi juga lu bilang bahwa ya dapat privilege tertentu gitu kan. Kadang apalagi zaman sekarang nih, khususnya kita sebagai anak muda gitu kan. Kadang kita dapat privilege di mana khususnya anak-anak zaman muda, anak-anak zaman sekarang tuh kan lagi main Instagram gitu kan. Kadang kan kalau kita pelayanan tuh nambah lah gitu kan, followers atau gimana gitu. Itu sangat ya gue nggak bisa menyalahkan teman-teman kayak gimana, tapi kan itu pasti maksudnya secara tidak langsung bakal dilihat gitu kan. Lumayan menggembirakan ya. Dan bahkan menurut gue sukanya pelayanan, gue bisa mungkin nggak tahu ya, kalau gue karena gue pelayanan di media, sedangkan background gue itu media, maksudnya gue lulusan perfilman, akhirnya gue bisa menuangkan gitu. Ya gue nggak tahu terlepas itu apakah itu talenta yang Tuhan beri, apakah itu salah satu visi yang Tuhan taruh dalam kehidupan gue bakal menjangkau orang melalui media. Tapi gue ngerasa bahwa apa yang gue pelajari itu disalurkan dengan pelayanan. Dan lu berkembang dan gue berkembang juga di situ gitu kan. Jadi kalau dari gue pribadi, gue lebih arah situ gitu kan. Karena ya gue tadi kita sepakat ya bahwa sebenarnya ketika kita pelayanan pasti lebih banyak sukanya dibandingkan dukanya gitu kan. Ya paling dukanya 40 tipis-tipis lah dibandingkan walaupun sakit. Walaupun ya lumayan gitu kan. Tapi gue percaya ketika kita udah ngambil komitmen untuk kita pelayanan gitu kan. Apalagi khususnya nih gue untungnya nih Indra, maksudnya gue mengambil pelayanan itu berawal di mana gue tidak mendapatkan yang namanya kok bisa dibilang persembahan kasih teman-teman, maksudnya PK lah, kita nggak dapat PK. Itu gue beruntung banget ketika gue ngambil pelayanan, gue berpelayanan di mana gue tidak mendapatkan itu gitu. Hingga akhirnya gue merasa bahwa wah, gue pelayanan emang benar-benar gue ingin menyerahkan hidup gue, bukan karena kan kita nggak tahu, mungkin ada beberapa gereja yang dimana ketika lu pelayanan lu dapat PK gitu kan. Tapi gue beruntung banget, gue pelayanan gue tidak mendapatkan itu. Hingga akhirnya di situ gue menemukan bahwa kemurnian hati gue ketika gue ingin pelayanan, emang gue bener-bener pengen pelayanan, bukan karena pengen mengejar. Jadi bukan menerima tapi justru berkorban nih. Iya, gitu kan. Ya kita nggak tahu lah, maksudnya ya kita tidak bisa menyalahkan juga kalau teman-teman tujuan teman-teman pelayanan itu ya it's okay juga. Kita PK nggak salah, cuma sikap hati yang salah. Ketika teman-teman pelayanannya tujuannya PK, itu yang salah sebenarnya. Itu sih, apalagi kalau kenapa lu pindah ini? Ini lebih gede nih. Aduh. Atau enggak ngambil semua pelayanan, sikat semua gitu kan. Itu yang sangat disayangkan. Kalau lu Jo, ada enggak Jo? Sukanya di pelayanan? Segampang. Ya bukan kayak masalah apanya, tapi kayak segampang ini sih sebagai hospitality yang bagiannya cuma menjambut. Kalau di gereja gitu
apa ya, ngelihat orang yang lagi butuh Tuhan tuh kalau lagi ke gereja kan kita suka ngeliat tuh kalau orang tuh lagi pengen mengejar Tuhan banget sampai dia ke gereja, terus kita yang memberikan senyum kita, terus mereka juga apa ya, kayak mereka juga akhirnya merasa terterima di gereja. Itu tuh apa ya, kayak kesukacitaan sendiri buat gue sih gitu loh. Jadi berarti kalau bisa dibilang sukanya lu ketika lu bisa ngelihat bahwa orang tersenyum ketika lu melayani mereka gitu. Iya, karena kan timbal balik tuh ada, apalagi gue juga kan kuliah ngambilnya hospitality juga, jadi relate lah apa yang gue nggak ngejual kayak lu, kayak karya lu kan di media, apalagi apa namanya kayak Indra pelayanan di musik mungkin di mana. Gue kan yang gue jual cuma jasa badan gue doang gitu, tapi kalau itu bermakna buat orang lain itu udah gokil banget sih menurut gue, udah kayak relate banget. Maksudnya kayak ternyata ini tuh yang gue dapetin, dan gue seneng banget gitu. Bener banget, kacau. Jadi emang teman-teman kalau emang misalnya teman-teman karena menurut gue ketika kita mengambil bagian di dalam satu pelayanan pasti akan ada satu yang berubah dalam diri kita gitu, dari hati kita gitu kan. Kayak gue bilang di episode sebelumnya bahwa ketika kita mendedikasikan diri kita untuk fokusnya bukan kita, pasti kita akan on fire untuk kita ingin membagikan kepada orang lain gitu ya. Dibandingkan jadinya bukan hidup untuk diri kita sendiri, tapi hidup bagi Kristus dan untuk orang lain. Nah, kali ini kita mau coba telepon salah satu teman kita, aktif di pelayanan juga. Aktif juga di pelayanan juga. Semoga dia angkat ya. Iya, lu juga, gue telepon juga. Lu telepon dulu, gue juga telepon juga. Ini juga ada salah satu teman gue juga, men. Kita dulu dia. Iya. Tapi nggak tahu ini bakal diangkat atau enggak. Ini juga nggak tahu. Iya. Benar-benar kita nggak janjian, gitu ya. Tapi siapa dulu yang diangkat, gue matiin dah. Nih kita lihatnya. Wih, iseng aja kita. Ini gue nggak tahu diangkat atau enggak ya. Tapi ya memang pelayanan itu adalah satu kehormatan. Iya. Itu ada banyak pendeta yang bilang soal itu, dan memang itu ada satu kehormatan kita dapat mengambil bagian dari nggak diangkat. Iya, gue juga angkat nih. Kita dapat mengambil bagian dari pelayanan karena sesungguhnya kita nggak layak melayani Tuhan. Ya. Angkat juga teman gue. Bener-bener. Sesungguhnya kita nggak pantas. Kita nih apa sih sehingga kita dilayakkan jadi seorang pelayan? Jadi satu kebahagiaan bila kita terpanggil untuk pelayanan, kita diizinkan untuk melayani Tuhan, itu udah jadi satu kebahagiaan sebenarnya, karena nggak semua orang. Betul. Nah, walaupun ya memang secara umum semua orang harus melayani, semua orang percaya harus melayani, tapi bagi orang-orang yang terpanggil secara khusus dalam bidang-bidang pelayanan tertentu, itu satu hal yang membahagiakan seharusnya. Betul. Karena teman-teman, gue dulu nggak rasa bahwa pelayanan hanya orang suci, men. Tapi ternyata enggak juga. Maksudnya siapapun berhak untuk melayani gitu kan. Dan terlepas, maksudnya justru kadang ada beberapa orang ketika dikasih kepercayaan untuk melayani, secara nggak sengaja beberapa sifat buruknya mereka bisa dibilang itu semacam jadinya ini nih. Maaf teman-teman. Lampu kita lagi. Jadi lebih ke ini, men. Maksudnya sifat-sifat buruk kita secara tidak sengaja itu akan terkikis gitu loh. Dan ketika kita pelayanan, secara tidak sengaja juga beberapa sifat-sifat buruk kita akan muncul gitu. Maksudnya kenapa gue bisa bilang gitu? Karena ketika kita berada dalam suatu pelayanan, kita akan menemukan yang namanya kekeluargaan. Dan di dalam kekeluargaan itu pasti akan secara tidak sengaja akan terjadi gesekan antara seorang pelayan gitu, dan disitulah mulai muncul bahwa wah ternyata gue masih punya sifat buruk nih, gue masih punya sifat yang negatif dari diri gue, hingga akhirnya itu ke pop up dengan
sendirinya ketika pelayanan gitu. Yes. Karena yang gue pelajari bahwa kalau kita nggak bagi hidup buat orang lain dan kita hanya hidup untuk diri kita nggak bakal bisa introspeksi diri kita Yes, gitu. yeah. Maksudnya ketika kita hidup bagi orang lain akan melihat apalagi khususnya kalau kita udah kenalan lebih lama nih, udah kenal lama, kita akan menemukan sifat buruk dari orang tersebut gitu Yes. kan. Hingga akhirnya di situ saling mengingatkan bahwa gue nggak suka nih sama lu, dan kita harus terima hal itu gitu. Yes. Jangan sampai kita hanya mau menerima yang baik tapi kita tidak mau menerima yang buruk. Itu yang sangat Yes. disayangkan ketika kita pelayanan gitu. Yeah. Itu benar-benar kayak gue ngerasa bahwa pelayanan akan menghasilkan sebuah buah. Yes. Gitu kan. Ya itulah maksudnya buahnya itu pasti buah yang baik. Yep. Dan walaupun ada buah negatif, itu adalah maksud supaya hati kita murni. Ya, kita akan dimurnikan. Gue beberapa kali dalam podcast sih gue ngomong kayak besi menajamkan besi, maksudnya menajamkan sesamanya gitu. Ya, terima itu sebagai pembelajaran. Ya. Ketika lu tahu lu salah, minta maaf. Ketika lu tahu lu sedang dalam proses gimana gitu, jadi gentleman, karena itu perlu men. Ya. Maksudnya jadi gentleman tuh kayak gimana, hadapi kayak gitu, karena itu adalah pembelajaran yang penting. Setiap masalah yang terjadi dalam kehidupan pelayanan sekalipun, menurut gue tuh pembelajaran penting yang harus dialami. Ya. Even nanti kita jadi pemimpin tertinggi, contoh, ya gue belum pernah nyampe di sana sebagai seorang pemimpin tertinggi, tapi seharusnya kita harus bisa menjalankan hidup kita dengan penuh dengan kerendahan hati, dengan bagaimana kita bisa berjuang berjuang untuk Untuk apa? Ini gue lagi sambil telepon temen gue. Berjuang untuk tetap melayani Tuhan, karena memang itulah satu keindahan kayak gitu. Paulus sendiri dia ngomong sebenarnya lebih baik tuh gue bukan lebih baik gue hidup bagiku. Pokoknya intinya dia kayak ngomong kayak gini. Dia ngomong kayak sebenarnya gue maunya tuh gue ke surga aja biar gue hidup dengan Bapa, tapi lebih baik gue tetap di sini karena buat jagain lu pada nih. Biar lu pada sama-sama melihat Bapa. Biar lu pada sama-sama ngelihat Kristus kayak gitu. Dan ya yang teman-teman yang sudah pelayanan, itu visi kita, bukan hanya sekedar untuk lu main musik lalu selesai main musik lu tinggalin, musik lu pulang. Enggak. Pelayanan enggak seperti itu aja. Halo Mike. Sudah penelpon. Mike. Yo. Lagi kerja lu? Iya, kenapa? Oh, lagi sibuk gak? Kenapa? Mau ngobrol-ngobrol cuy. Ya, kenapa? Mau riset gitu gua. Walah. Aman gak nih? Riset apa nih? Apa? Lagi aman gak? Aman nih gua ajak ngobrol. Aman gak apa? Aman. Oh, jadi gini men, gua lagi riset gitu. Apa? Kan gue lagi riset soal pelayanan gitu. Jadi gue lagi mau nulis gitu. Tadi gue udah sempet nanya beberapa temen gue lah, orang yang pelayanan. Nah gue mau ngobrol-ngobrol sama lu nih soal pelayanan. Aman gak? Halo? Aman gak Mike? Aman gak kalau gue ngobrol-ngobrol? Aman. Oh iya. Jadi gini Mike, gue lagi riset gitu apa. Nah, gue mau ngobrolin soal ini
ada nggak sih suka dukanya lu menjadi seorang pelayan? Kan lu kebetulan seorang pelayan nih, gitu kan? Ya. Oh, Halo. putus lu. Oh, putus. Yang penting jangan hubungan kita putus-putus. Aduh. Iya Mike, gue mau nanya ini apa suka dukanya pelayanan, suka duka jadi seorang pelayan lah. Nah lu apa nih? Ada nggak sih lu suka dukanya dalam pelayanan? Oh, suka. Mau yang mana dulu nih? Sukanya apa dukanya nih? Kita suka dari duka dulu kali ya, biar kita lebih disakitin dulu baru akhirnya bahagia. Anjay. Sih. Gimana tuh men? Yang dukanya dulu coba. Oke, kalau dukanya suka yang capek gitu. Apa namanya, kayak mesti bangun pagi gitu-gitu loh, yang mengganggu. Terus misalnya kalau berurusan sama masalah anak-anak, bukan nanganinnya banyakan remaja gitu kan. Iya. Anak ada anak kecil lah, SD juga ada. Waktu gimana ya, nyesuaiin sama merekanya aja sih, butuh waktu lebih lama gitu. Iya, karena usia ya. Gitu. Karena perbedaan usia nggak sih? Basically itu sih yang paling iya, enggak, maksud gue emang itu perbedaan usia mah udah pasti. Iya. Tergantung gitu, maksudnya berapa banyak lu mau belajar gitu. Kak Seto sampai sekarang juga masih nanganin anak-anak. Bener. Udah masa dia dipanggil, iya kan, maksud gua sampai saat ini dipanggilnya masih tetap Kak aja. Yoi, padahal dia udah punya cucu kali, udah punya cucu, tetap Kak. Masa panggil Kak Seto. Iya, gua gak tahu lah. Yang penting kan lu punya, yang penting kan pribadinya aja lo. Yang potong, kalau gua sih itu lebih, kadang capek, kadang ke anak. Kalau misalnya pelayanan sama anak-anak tuh kita yang capek, anak-anaknya juga capek, lebih rewel lagi ya kan. Kita harus jagain mereka gitu. Betul. Nah itu tuh kayak dibutuhkan tenaga ekstra gitu loh, yang aduh kita cepet tapi nggak boleh capek gitu loh. Terus kalau anak-anak kan kadang rese kan, suka ngomongnya mereka gitu kan. Nah itu yang bikin aduh mereka maunya gitu. Udah kayak gini ya bisa berpikir dan menganalisis. Iya. Kayak tugasnya kita gitu. Betul. Dituntut untuk guide mereka gitu loh. Nah tapi kalau dibilang dukanya ya gitu, tapi semua kebayar sih. Maksud gue kayak sukanya tuh kalau ngelihat anak, maksudnya lihat ini satu mereka melayani buat siapa ya, gitu-gitu. Terus progres perkembangan mereka gitu, bertumbuh dari yang wah benar-benar sabun lah, acrut, sampai sekarang udah bisa ngerti gitu. Makanya mereka oh ya mau pelayanan tuh gini gitu. Terus mereka dari yang bodo amat sampai mereka yang udah nyiapin sendiri gitu loh, sampai mereka yang udah mulai aktif. Nah itu tuh menurut gua itu kebayar banget sih ngelihat, apalagi ngelihat dampak pelayanan anak-anak, dampaknya ke orang-orang lain gitu, sampai ada respon positif dari orang lain, bahkan dari orang tua ke orang tua. Nah itu tuh hal yang sangat nggak terbayar sih itu menurut gue ya. Itu menurut gue ya, kayak gue bikin camp gitu, mati-matian, nggak tidur, bikin gue belum kelar mantek segala macem, udah datang tuh bocah yang nggak tidur karena hasil kan. Iya. Tau-tau sih pagi gitu kan, udah pagi nih, belum kelar nih, masih mantek alat segala macam, udah datang anaknya. Ya udah mau nggak mau kan, lanjut aja terus sampai malam lagi gitu. Jadi kayak capek, tapi setelah itu lihat respon positif perubahan hidupnya, terus
orang tua pada ngerespon, wah itu mahal banget sih. Itu mahal banget. Betul. Jadi emang sebenarnya itu suka. Itu suka yang mengalahkan semua duka sih. Wow. Benar. Setuju gue, men. Karena sebenarnya ketika kita pelayanan sebenarnya duka itu nggak ada, karena duka itu akan terbayarkan dengan suka cita kan. Iya sih. Iya, tapi gini, lu harus berangkat dengan, kalau gue pribadi ya, gue pribadi itu berangkat dengan nggak ekspektasi terlalu tinggi sama anak-anak gitu. Iya, maksud gue nggak ekspektasi, gue nggak menaruh ekspektasi gue sama anak-anaknya gitu, maksud gue. Gue lebih ke kayak, ya udah nih gue udah gini, gue intinya gue melayani Tuhan gitu kan. Ya. Maksudnya pelayanan Tuhan, ini pelayanan punya Tuhan, terus buat jiwa-jiwa ya Tuhan yang libatin gue dalam rencananya dia gitu kan. Ya udah, sekarang gue lakuin bagian gue, sisanya ya terserah dia kerja aja deh. Betul. Gitu. Jadinya lebih ke ya udah gitu, tapi kelihatannya kan dampaknya kan kelihatan gitu loh, walaupun nggak instan. Iya. Betul. Nah, emang sih, iya sih men. Jadi thank you banget men untuk apa yang udah lu bagikan. Ini bakal menjadi sebuah riset yang bermakna banget nih buat gua. Dan terima kasih men udah join di podcast Duo Ona. Kim. Guru guys buat podcast. Kim, gimana Kim? Minta izin boleh di-share? Widih. Boleh. Thank you loh. Teman-teman, kalau teman-teman ngelihat Ekim pasti tahulah kalau teman-teman nonton di Muda, dia basisnya Muda. Widih. Yang senyum-senyum itu manis. Oke, Kim. Oke. Thank you banget, Thank you. God bless, Kim. Selamat melayani dan selamat menjalani kehidupan. God bless. Siap. Nah, iya men. Jadi sebenarnya duka cita dalam pelayanan itu bakal terbayarkan dengan sukacita. Lebih dominan sukacita kali ya. Jadi memang gitu men. Kita nggak bisa mikir lagi. Ya. Nggak bisa mikir lagi kalau wah gue pelayanan nih nyusahin diri gue, nggak bisa. Karena pelayanan gue itu sukacita gue. Balik lagi ya, itu satu kehormatan, satu privilege. Bagaimana ketika lu melayani Tuhan, kita nih siapa loh? Ini gue ulang-ulang mulu, kita nih siapa loh? Tapi kita dikasih kesempatan untuk melayani. Nah ini mungkin ada satu. Kalau Nganu kita udah janjian kan? Iya kan? Kalau Nganu kita udah janjian. Ini yang belum gitu. Ini belum. Siapa nih? Karena kalau udah janjian dia udah mempersiapkan pertanyaan. Kan? Kita coba aja ya, kita telepon. Kita coba. Tapi nggak tahu nih. Ini juga salah satu pelayan juga. Oke. Yul. Lagi di mana lu? Lagi di rumah bro, kenapa? Lagi santai nggak? Santai banget nih. Oh, iya nih, Yul, gue mau ngobrol-ngobrol, gue dapet tugas nih. Boleh, kenapa tuh ya? Nah, jadi gue dapet tugas ngomongin ini soal seputar pelayanan gitu. Oh, oke. Nah, kan kebetulan yang acara sama Indra ya, apa bukan? Bukan. Oke, boleh. Jadi ini emang tugas gue, karena kan gue ngeliat bahwa gue pengen tahu sih sisi lain dari seorang pelayan gitu kan. Anjay. Nah, gue pengen nanya nih, Yul, lu mau lebih ke ini sih, apa sih suka dukanya seorang pelayan gitu kan? Karena jujur kalau gue pribadi, gue ngalamin dimana teman-teman gue nih ngerasa bahwa ketika gue pelayanan, gue berbeda dengan temen gue. Padahal kan gue tetap gue yang sama gitu, tapi sifat-sifat negatif gue yang udah berubah. Makanya gue pengen tahu nih, maksudnya apakah itu juga dialami hal yang sama juga oleh seorang pelayan. Makanya gue pengen nanya lu nih suka dukanya gitu. Gue mau bikin ini semacam tulisan gitulah. Kuesioner. Oh, oke. Jadi gue mau bikin kayak blogspot gitulah. Iya. Tapi entah anonim gitu. Gue nggak mau gue.
Siap. Nah, gimana nih, Jo? Nah, kalau menurut gue yang lu rasain tuh, gue juga sama ngerasain itu. Ketika kita pelayanan itu, kita pasti ngerasa ada tambahan tanggung jawab yang Tuhan kasih. Yes. Tapi bukan jadi terbeban ya, karena itu jadi menurut gue salah satu hal yang memagari kita untuk bisa sampai tujuan sih menurut gue. Nah, jadi satu sisi juga ketika kita mau coba iseng-iseng atau sengaja ngejatuh-jatuhin, ada alarm yang akan otomatis lu nanti mungkin somehow beberapa dari kita bilang berarti lu pelayanan terpaksa dong. Lu berarti jaga hidup lu karena terpaksa dong. Menurut gue sih enggak gitu. Karena menurut gue kalau kita memang gak usah ngomongin pelayan ya, ngomongin tentang kenal Tuhan aja, pernah ketemu sama pribadinya aja, berarti tuh kadang tuh kita harus dipak untuk bisa sampai ke tujuannya dia. Itu terlepas dari pelayan ya. Nah, menurut gue gitu. Terus juga ngomongin pelayan untuk sama teman, kalau gue kan masih PR nih untuk ngomongnya masih selengean. Kalau gue masih PR itu gitu, karena kantor gue dengan sebegitu orang-orangnya, karena gue nggak menemukan yang juga kita kan sering banget tuh dengar omongan lingkungan mempengaruhi gitu kan. Nah, kebetulan di kantor gue yang Kristen aja tuh cuma gue gitu. Nah, jadi somehow ke bawah-bawah. Tapi sometimes gini, nilai itu beda dengan cara berbicara. Ketika kita ngobrol secara interaksi sosial lah, kadang kan keceplosan lo binatang buas dan segala macamnya itu. But somehow ketika kita mau kasih pemecahan masalah, di situ bisa kelihatan sih menurut gua. Di situ justru kelihatan di mana lo mengikut mereka atau mengikut Tuhan. Justru kelihatan bedanya di situ sih, Yons. Karena kebetulan di kantor pun gue tipikal orang yang kalau nilai muda tuh sangat gue berlakukan banget juga di kantor gue. Kayak kalau gue ngerasa gue salah, gue bakal ngomong sama temen gue, sorry ya kemarin gue agak ngegas, sorry kalau nyakitin dan segala macam. Itu gue ngomong sama dia dan dia kayak gue baper lu digituin walaupun sama-sama cewek, karena dia ngerasa teman gue aja tuh nggak pernah segitunya gitu loh. Yang dianggap teman dekat aja tuh nggak berani ngakuin kesalahan kalau misalnya dia nadanya terlalu tinggi atau dia terlalu ngegas. Nah, menurut gue tuh lebih terjaganya tuh di situ ya, bukan dari cara berbicara, bukan dari gaya berpakaian, tapi dari nilainya sih. Nah, tapi Yul, kalau lu sendiri nih kan maksudnya lu sekarang udah melayani nih. Nah, suka duka lu ketika lu melayani apa nih? Gue be honest with Yonska itu kalau di vibe tuh gue somehow merasa kayak gue masih kurang layak sih, Yons. Iya. Itu dukanya nih ya. Lo tau kan apa tuh? Dukanya ini. Iya, itu dukanya menjadi seorang pelayan ya. Iya. Gue tuh somehow tuh ngerasa gue belum cukup baik aja gitu loh. Untuk melayani? Ya nggak usah tutup. Iya. Karena kita sama-sama tahu ya, nggak usah tutup mata, di situ pemain-pemain musik luar biasa. Iya. Ya kan, dan gue tuh kayak anjir gue siapa gitu kan. Nah, terus kalau sukanya dari situ, dari ngerasa gue nggak layak itu, gue beruntung sih kenal sama mereka dan gue belajar banyak gitu loh dari mereka juga. Terus juga banyak nilai-nilai yang baru juga sih. Mungkin lingkungan dan nilai sebuah gereja juga mempengaruhi suka duka dalam pelayanan sih menurut gue. Iya. Karena gue nggak pernah nemuin hal ini di gereja lokal gue yang sebelumnya gitu loh, dan gue belum nggak pernah bisa mempraktekkannya juga di kehidupan sehari-hari gue. Gitu. Oke, berarti memang sebenarnya sih kok bisa dibilang dalam pelayanan itu dukanya ada sih duka, tapi dukanya itu bukan menjadi sebuah masalah ya nggak sih, tapi lebih ke sukacita yang kita alamin. Iya. Betul tidak? Betul? Betul. Ya, betul sekali guys. Bener banget sih. Jadi kok bisa dibilang nih buat teman-teman teman-teman lagi
sebenarnya kalau kita seorang pelayan sebenarnya ya kita masih orang yang sama tapi sifat-sifat yang lama kita udah kita tinggalkan lah ya gitu kan. Yes. Gitu. Dan kita diproduksi. Apa? Kenapa Yul? Ya. Nilai-nilainya kita perbaharui lagi. Iya Jadi benar. bukan sekedar sifat yang sedikit-sedikit kita kurangi, tapi ada nilai yang baru lah, perubahan karakternya kita sih. Betul banget. Bener sih Yul, gue mengalami hal-hal itu. Oke deh Yul, thank you banget ya Yul untuk waktunya udah bisa gue ngobrol-ngobrol nih di Dua Ona. Haleluya. Selamat datang. Selamat datang Yuli di Dua Ona. Kalian keren banget loh guys. Aduh, thank you loh. Guys. Duh, kita di Sanjung gitu kita malah menaik. Bentar lagi loncat deh. Yul, gue mau minta izin apakah boleh? Alas teroboh tuh. Boleh untuk di-share? Ya, boleh Yons. Wede, oke. Thank you. Boleh. Thank you banget Yul untuk waktunya udah ngobrol-ngobrol soal pelayanan. Thank you Yul. Selamat melayani Sama-sama, bro. dan selamat menjalankan kehidupan. Iya. God bless Ya, Yul. gitu bro. God bless guys. God bless. Guys. Oke. Coba ya kita telepon. Ya. Narasumber terakhir yang kita minta izin sama dia tadi. Iya. Kalau dia tidak angkat lagi ya sudah. Jadi ya ini teman-teman. Kayak Yul bilang juga tadi bahwa dia udah tahu kan kalau ada gue. Dia tahu. Oh ya udahlah. Jadi teman-teman kalau bisa dibilang bahwa tadi Yuli bilang bahwa sebenarnya kita nggak layak untuk melayani gitu kan. Tapi sebenarnya kalau ngomongin pelayanan, ngomongin soal layak nggak layak itu bukan menjadi masalah gitu. Tapi bagaimana sikap hati. Shalom, kok nganu? Kok nganu? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam kok. Jadi begini kok. Ini berkaitan dengan suka duka dalam melayani Tuhan. Kan kok nganu nih hamba Tuhan juga kan. Iya. Bahkan udah lebih senior dari kami nih. Yes. Dan kalau bisa dibilang di postingannya lumayan tajam nih. Lumayan ngomongin soal tajam. pelayanan gitu kan. Nah, untuk kok nganu sendiri, apa sih yang kok alami dalam ya melayani Tuhan ya? Ya. Suka dan dukanya gitu bisa diterangkan kok. Suka dukanya. Ya. Wah, apa ya? Suka dukanya ya melayani Tuhan, sukanya pasti kalau dibilang kepuasan diri nanti dosa lagi ya. Gak apa-apa kok. Ini Gak apa kok. Kita belak-belakan aja. Podcast ini nih menentukan masa depan Anda juga. Kalau sukanya melayani Tuhan ya karena kita merasa melayani Tuhan tentu pasti bersukacita ya. Yes. Gue barusan dapet nih teman-teman dari Yuli. Dia ngechat gue katanya bahwa jangan lupa pelayanan harus bisa jadi manusia, entah di gereja atau di lingkungan. Yes. Benar-benar. Karena tadi gue buka ayat men. ya. Cuma gue lupa di mana. Nanti jadi itu ayatnya cerita kayak lu jangan melayani di depan umum doang. Yes. Gitu. Ketika lu dalam pekerjaan lu juga lu harus melayani gitu. Benar. Nah ayat ini ngomong kalau lu sebagai seorang misalnya pekerjaannya apa tuh? Misalnya kayak lu sebagai profesional dalam bidang media dan lain sebagainya, di dalam pekerjaan sehari-hari di marketplace lu harus melayani Tuhan. Gitu betul. Makanya balik lagi untuk segala sesuatu perbuatlah seperti untuk Kristus. Itu yang penting sih. Tujuannya di situ. Iya. Ini kita menunggu orang. Iya. Jadi sebenarnya teman-teman ngomongin soal pelayanan bahwa tadi kita sering banget lupa bahwa sebenarnya ketika kita pelayanan bukan berarti kita berbeda dengan orang lain gitu kan. Yes. Dan begitupun juga orang lain tidak bisa mengkotak-kotakan bahwa seorang yang udah melayani orang-orang yang berbeda tingkatan sama kita. Yes. Tapi ya tadi Yuli bilang jangan sampai jadi manusia, jangan lupa untuk menjadi manusia jangan lupa pelayan harus bisa jadi manusia gitu kan. Entah di gereja atau di lingkungan. Karena ya itu justru
kadang sering kali ketika kita sudah pelayanan di gereja, kita hingga akhirnya kita malas untuk kita tujuan untuk menjangkau orang di luar sana yang mungkin membutuhkan kita, karena kita ngerasa bahwa udahlah hidup mereka lah. Yang penting gue meyakinkan hidup gue lah gitu kan. Tapi seringkali kita lupa bahwa sebenarnya tujuan kita melayani, bahkan di Alkitab bahwa jadikanlah semua bangsa muridku gitu kan. Di situ seharusnya dimana ketika kita udah dapat sebuah kebenaran, ketika kita menjadi seorang pelayan, kita seharusnya membagikan hidup kita untuk menjangkau orang di luar sana yang mungkin masih belum tahu apa itu kebenaran gitu kan. Jadi jangan sampai akhirnya fokusnya ke diri kita. Oke. Telepon lagi. Gimana tuh kok? Halo kok. Halo kok. Iklan dulu tadi. Siap. Untung kita jago. Tadi kita ngobrol dulu. Sukanya sekali lagi ya, sukanya melayani Tuhan ya karena kita merasa sedang melayani yang menciptakan kita. Jadi terlebih lagi kita nggak dapat bayaran, itu yang membuat lebih bersukacita. Karena artinya pelayanan kita itu tulus gitu, memang dari hati. Ya, walaupun ya tidak menutup kemungkinan banyak para pelayan Tuhan selesai khotbah dapat PK ya kan. Tapi bukan itu sukacitanya. Nah, kalau sampai kita melayani dan selesai melayani kita sukacita karena dapat amplop, itu jelas sukacita yang palsu, salah. Itu justru sukacita kita adalah ketika melayani tapi nggak dapat balasan apapun dari manusia. Gitu. Tapi balasannya dari Tuhan. Balasannya apa? Macam-macam. Bahkan kita bisa bangun pagi pun itu balasan yang baik dari Tuhan. Kita itu nggak layak dapat balasan apapun. Karena sejak Yesus mati di kayu salib, bangkit naik ke surga, itu sudah membayar lunas semua dosa kita. Itu lebih mahal daripada sekedar amplop PK 1,5 juta atau 500.000, apalagi cuma 50.000 plus ST ya kan? Ada tuh ya kayak gitu ya kok? Ada itu kok. Ada. Kalau dukanya kita ngomongin duka lah. Kalau ngomong duka itu ya pelayanan itu pada awalnya adalah duka. Pelayanan itu pada awalnya adalah duka karena kita mengorbankan sesuatu. Tapi saat kita memahami makna di dalamnya, duka itu atau ratapan itu berubah jadi tari-tarian, jadi sebuah sukacita itu melayani Tuhan. Ya tidak dihargai orang, disalahpahami gitu ya. Itu hal-hal yang sewajarnya terjadi, apalagi genre pelayanan aku ini kan genre pelayanan yang baunya bau sarkas ya. Kalau dalam komedi itu genrenya dark joke. Agak kelas ya. Iya, agak kelas. Ini susah dimengerti karena memang sebenarnya elegan tapi terkesan kasar gitu. Terkesan ya, bukan kasar, ini terkesan kasar. Dan kalau kalian perhatikan, meskipun postingannya sudah saya arsip semua, jadi tidak bisa dilihat. Tahu. Kita tahu kok. Seiringnya waktu menjadi lebih halus, semakin lebih elegan, karena memang hatinya, niatnya, tujuannya bukan untuk merendahkan orang lain. Memang kita mau ngasih tahu tentang kebenaran yang kadang-kadang mungkin tabu untuk dibahas dan sulit untuk diterima. Nah, dukanya tentu pro kontra ya. Ada orang yang akhirnya memahami pribadi saya hanya dari quote saya, itu kan jelas keliru gitu. Orang ngertinya itu kalau ketemu wah mesti omongannya nggak enak, omongannya ofensif. Padahal kalau contoh Indra yang sering kumpul sama aku juga tahu orangnya lebih santai daripada quote-nya gitu. Ya itu aja. Pesan-kesan kok. Pesan kepada pesan apa nih? Pesan. Maksudnya buat teman-teman yang lagi melayani saat ini gitu. Apalagi kita nih newbie dalam pelayanan kayak gitu kan. Kepada
pesannya gini, melayani itu ya melayani aja, udah nggak usah mikir yang aneh-aneh lah. Wow. Gitu. Melayani aja, berikan yang terbaik, tapi harus tahu pelayanan itu ada beberapa genre, juga ada beberapa segmentasi. Contoh, melayani di gereja itu hanya one of a kind, salah satu aja. Melayani di gereja itu salah satu aja. Tapi keseluruhan hidupmu itu adalah sebuah pelayanan. Jadi tidak perlu kecewa kalau tidak dapat jatah pelayanan di gereja. Kenapa? Karena itu cuma 10% dari hidupmu, maksimal itu cuma 10% dari hidupmu. 90%-nya ada di luar. Bahkan ketika kita dapat jatah atau jabatan sebagai full timer pun, kehidupan di gereja itu tidak lebih dari 30%. Sisanya adalah kehidupan kita di luar, dan itu pelayanan yang jauh lebih luas. Jadi tetap semangat aja melayani, dan pastikan kita menjaga hidup kita bukan berdasarkan banyaknya pelayanan, mau di gereja atau di luar gereja ya, tapi menjaga kehidupan kita itu dengan kebenaran. Nah, jangan menjadi Kristen halu yang menghilangkan kenyataan, yang tidak mengukur kenyataan dengan benar. Tapi jadilah Kristen yang baku. Baca Alkitabmu, kenali, ulangi, baku. Itu tadi tuh ada tuh di grup ya. Jangan jadi Kristen halu. Saya tidak terdaftar di grup, jadi saya tidak tahu. Oke kok. Makasih kok. Nanti masuk podcast lagi ya kok. Kok nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya di tempat kok. Kita cari topik. Nantilah kita WhatsApp-WhatsAppan lagi. Siap. Thank you Kang Anu. Thank you kok. Salam buat Cici Fani dan Ishak. Dan Ishak. Yes. Ya Ishak Koro kok ya. Oke teman-teman. Jadi itu teman-teman, maksud gua lumayan nih, udah panjang banget, udah menutup dengan satu pesan yang lumayan tajam juga. Melayani ya melayani lah ya. Melayani lebih sungguh men. Iya gitu. Melayani lebih Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani. Jadi tugas kita adalah melayani online teman-teman. Jadi oke teman-teman, sekian dulu aja. Jadi kita yakin banyak banget pasti nanti kalau kesah kita akan bahas lagi di 5 episode ke depan. Itu akan ngomongin tentang keluh kesah lagi. Jadi itu akan menjadi konten spesial di setiap 5 episode. Kita akan ngebahas tentang keluh kesah entah anak atau apapun itu. Jadi seperti biasa teman-teman, kita akan tutup akhirnya dengan doa yang akan dipimpin oleh Indra. Siap. Mari teman-teman kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami telah membahas berkaitan dengan keluh kesah pelayanan Tuhan. Dan pada akhirnya kami sampai kepada kesimpulan bahwa ternyata melayanimu tuh adalah sebuah keindahan, sebuah kehormatan, sebuah privilege yang hanya kami bisa dapatkan karena kami sadar kami sebenarnya nggak layak untuk melayani Engkau, tapi Engkau yang melayakkan kami untuk melayani Engkau. Tuhan, biarlah pembahasan kami ini bukan hanya sebagai pembahasan yang sia-sia, tetapi bisa menjadi satu pengingat bagi kami, dua owner maupun teman-teman yang menonton ini, agar selalu untuk lebih lagi mengenal Tuhan, lebih lagi mengenal Tuhan dalam segala hal, bahkan untuk memacu semangat kami dalam melayani Tuhan. Biarlah semua ini demi kemuliaan nama-Mu, demi kebesaran-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, akhir kata selamat melayani dan jangan tunggu sempurna untuk melayani. Bye-bye di episode selanjutnya.